wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di channel saya Rudian Putra seputaran tentang tanaman durian, durian musangking, duri hitam dan matahari. Nah, di sini di kebunnya kawan saya, satu tim dengan saya, petani durian Pelabuhan Ratu disingkat dengan PDP ya. Jadi bila mana ada sahabat yang menonton dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nah, di sini letaknya di Cetepus ya, Cetepus, desa Babakan Sirna sahabatnya. Barangkali orang sekitar saya yang menonton melihat, boleh kita sharing langsung ke Pak Usman, ke beliau. Dan saya juga akan menyampaikan sesuatu pada Pak Usman soal perawatan tanaman durian di sini, terutama dengan kekurangannya, dan bukan maksud untuk menggurui beliau juga ya, bukan untuk menggurui beliau juga. Mohon maaf, saya tidak. Kita sharing aja mana-mana tanaman yang harus kita siapkan kepentingannya atau keperluannya, kebutuhannya untuk tanaman durian. Nah, di sini yang lebih uniknya lagi, tanaman durian ini ditanam di sela-sela batu. Beda dengan tanaman durian pada umumnya. Ya seperti saya, tanah melulu kan, tanah hamparannya itu lokasinya tanah. Di sini enggak batu-batu sahabat. Tapi lihat nanti saya akan shoot bagaimana kondisi lahan tanaman duriannya ataupun tanamannya juga ya. Jadi kalau tanaman duriannya kekurangan salah satunya seperti kebutuhan zinc ataupun magnesium kalium, itu wajar ya. Itu bisa nanti kita rekayasa dengan kita sendiri ya, untuk membantu kebutuhan nutrisinya yang kekurangan gitu ya, untuk pemupukan nanti. Jadi baik, simak terus videonya sampai dengan selesai. Saya akan langsung mereview tanaman durian di kebun bebatuan, di kebunnya Pak Usman. Tapi kita jangan lihat batunya, tapi lihat tanamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya sahabatnya. Saya akan langsung shoot dan review berdua langsung dengan Pak Usman. Tanaman durian. Terima kasih, simak terus duri hitamnya Pak Usman ya. Duri hitamnya. Dan di sana juga ada duri hitamnya. Jadi kita begini sahabat ya, sharing aja. Tuh boleh lihat ya batu-batuannya. Wah, sangat luar biasa, tapi tanamannya juga luar biasa. Jauh lebih luar biasa. Ini di bawah kaki gunung. Karena kalau tidak ada tidak ada batunya kan berbahaya juga. Bisa erosi Pak Usman ya. Baik, Pak Usman, kita cek. Ini untuk tanaman durian ya, usia baru ditanam ini Pak Usman ya. Baru ditanam. Oke, tapi nampak sehat. Kita Pak Usman boleh ke duri hitamnya yuk. Boleh kita ke duri hitamnya. Kita sharing dengan sahabat petani durian yang barangkali yang mau menonton di sini. Ya kan? Begini. Kita langsung tanya ya sahabat ke beliau. Ini ke tim saya juga. Ini Pak Usman berapa tahun semenjak ditanam? Ini baru 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan. Betul, ini 5 bulan. Masya Allah, saya pikir sahabat sudah 1,5 tahun. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Seperti ini bahenolnya ya. Luar biasa, bohai gitu ya. Betul ya, 5 bulan. Oke, ini baru 5 bulan. Pertumbuhannya sangat cantik sekali di kebun Bapak Usman, sahabat saya Rudian Putra. Tuh, beliau rajin. Oke, Pak Usman, kita tanya rahasianya langsung ya ke Pak Usman, karena setiap orang lain cara menanamnya. Betul nggak, Pak Usman? Betul kan? Betul, pasti lain orang lain cara menanam. Tapi saya pengen tahu rahasianya di lahan-lahan bebatuan begini ala Pak Usman merawatnya ya. Kalau di saya sih ya, kalau tidak bagus keterlaluan, sekalipun banyak faktor lain yang bisa merusak tanaman durian ya. Tapi ini terus terang untuk nyari tanahnya aja ya, sebenarnya ya kita bisa dibayangkan gitu ya, bagaimana untuk menanam durian gitu. Untuk nyari tanahnya aja kan kita harus jungkir-jungkirkan balik-balikan batunya. Tapi kekurangan tidak membuat tidak menghalangi untuk pertumbuhan tanaman duri hitam di sini yang dirawat dan ditanam oleh Bapak Usman, sahabat saya Rudian Putra. Nah, beliau juga menyayangi gulmanya karena walaupun jarang-jarang hujan selalu ada gitu. Itu menandakan bahwa lahan tanahnya itu subur ya sahabat ya. Tuh, kalau lahan tidak subur, jangankan rumput ya, semut pun tidak ada kayaknya. Oke Pak Usman, kita tanya lagi. Itu stok yang di ember itu apa Pak Usman? Ini dia nih. Ini. Itu mah air katanya. Air buat nyiram. Buat nyiram. Jadi Pak Usman tuh tidak kalah kerak ya. Buat nyiram.
Jadi airnya juga disiapkan juga ya, airnya gitu buat menyiram tanaman durian duri hitam ini. Kenapa saya bilang sehat? Lihat nih. Tuh. Kalau gosong ujung daun begini kan gampang aja sepertinya. Bisa dengan apa? Disebabkan banyak faktor ya. Kekurangan unsur mikro ZN biasanya. Ya, karena pemupukan dengan pupuk NPK Pak Usman masih belum Pak lah ya. Belum karena ini cuaca masih kemarau lah, anggap aja masih kemarau. Tapi waduh, bener-bener ini 5 bulan sudah kayak gini ya tanaman duriannya. 5 bulan. Pak Usman, saya mau minta lagi ke Pak Usman, boleh ajak saya ke tempat yang lainnya? Boleh. Di atas, Ya. di atas. Kita ke atas. Ya. Oh, sama Pak Usman, Masya Allah, luar biasa. Semoga tanaman duriannya cepat besar dan cepat berbuah, sahabat ya. Biar beliau naik haji gitu loh. Amin, amin. Saya doakan biar beliau naik haji bersama anak istrinya. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita doakan juga ya sahabat ya. Ini tanaman duriannya cepat besar, berbuah gitu. Dan jika ada yang mau main-main ke kebun durian, Pak Usman datanglah melalui saya, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Citepus. Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Citepus. Kalau di Citepus itu arahnya dari Hotel Agusta, ada perapatan, ada Mixu, naik ke atas. Itu lokasinya. Di sini selain kebun Pak Usman, ada kebun rekan-rekan juga yang sudah berbuah. Kali ini saya review tanaman Pak Usman yang belum berbuah, usia remaja lah, baru ditanam. Tapi baru ditanam pun pertumbuhan seperti ini. Sangat cantik sekali, proporsional antara batang primer, batang sekunder, dan tersiernya juga. Sangat sehat, tidak ada jamur, dan tanahnya juga gembur sekalipun dikelilingi oleh batu. Mari sahabat, kita review yang lainnya. Come on. Oke. Nah, ini durian duri hitamnya lagi ya, di celah-celah batu. Ini Pak Usman saya bilang tadi. Kalau sepengalaman saya Pak ya, kalau daun ininya kuning mudanya, kuning muda, beda dengan ini yang hijau tua. Biasanya sepengalaman saya kekurangan unsur mikro ZN atau kekurangan nitrogen. Alangkah baiknya jika saya tuh dikasih pupuk ZA, Juvevelva Ammonium bahasa Belandanya. Karena saya sudah sering kali saya share tanaman durian yang daunnya menguning itu dikasih ZA itu Pak Usman, alhamdulillah subur kembali dan estetik kembali warna daunnya dan klorofil pada daunnya. Jadi begini sahabat, kalau untuk usia pertumbuhan itu klorofil pada daun itu harus betul-betul dijaga supaya terus hijau, karena biar mempermudah tanaman durian ini biasanya mudah melakukan proses fotosintesis di pagi hari, karena proses fotosintesis dan klorofil daun itu merupakan satu kesatuan. Dan jika klorofil daunnya tidak hijau, maka proses fotosintesisnya untuk tanaman tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, begitu sahabat ya, kita langsung review yang lain ya. Tuh, lihat, jangan dilihat batunya, kita ngelihat tanamannya. 5 bulan sama. Ini 5 bulan Pak Usman ya. 5 5 bulan, tapi lihat musangkingnya. 5 bulan sudah seperti 1 tahun setengah. Nah, ini juga air Pak Usman ya. Air juga. Air. Persediaan tuh. Jadi beliau menyanyi gulmanya. Nah, jadi gini sahabat ya, kita tanya juga ke beliau nih, untuk media tanamnya nih ya, untuk pemupukannya ini dipupuk apa kemarin tanahnya bisa gembur begini Pak Usman? Ini mah hanya dolomit. Dolomit. Jadi tidak ada jerami padi Pak Usman? Ditambah jerami padi, pakai terus? dolomit gitu aja. Jerami padi dan dolomit. Jadi ilmunya sekaligus kita ambil, kita bagikan ke orang yang menonton khususnya sahabat ya. Dan jadi begini tuh, lihat tuh. Jadi kita bahas ya masalah masalah jerami padi Pak Usman ya sekaligus ya. Jadi begini, jerami padi itu kan substitusi sebagai pupuk pengganti dari NPK. Sekalipun nitrogennya sedikit, tapi sangat esensial sekali untuk kebutuhan tanaman durian di sini atau tanaman-tanaman yang lainnya juga. Diusahakan tanahnya juga kan memang harus gembur seperti ini, karena kita Pak Usman mencari tuh ya kan, karena dikelilingi batu tapi diusahakan tanahnya gembur seperti ini. Ini untuk pertumbuhan tanaman durian. Kalau memang lahan tanahnya diusahakan terus gembur seperti ini, dipertahankan,
pertumbuhan tanaman durian ini nggak akan lama, sahabat ya. Nggak akan lama, maksudnya dia akan cepat besar gitu. Maksudnya begitu, akan cepat besar. Buktinya seperti ini, sangat sehat, tidak meranggas, tidak ada bintik-bintik pada daun, tidak terpengaruh oleh cuaca alam dan lingkungan, seperti faktor fisiologis yang membuat bintik-bintik kuning pada tanaman durian musangking. Kalau ujung gosong ujung pada daun gitu kan banyak faktor. Bisa faktor karena dia terlalu lembab atau kekurangan air dan kekurangan unsur sulfur. Kalau memang dia membutuhkan sulfur, kasih aja nanti sulfur supaya tidak gosong ujung pada daun. Sulfur, kalau di dolomit udah, cuma sulfur yang belum. Nanti bisa dibuktikan dari mana pupuk sulfurnya itu yang terdapat banyak. Sulfur itu dari ZA. Yang saya bilang tadi ZA itu 24% sulfurnya dan sekian persen adalah nitrogennya. Oke baik Pak Usman, kita langsung ke atas. Tuh lihat, dan batu-batunya juga sangat heboh di sini. Itu matahari baru tanam. Oke, kita cek langsung. Nah, di sini tidak ada naungan ya, jadi wajar saja. Ya, ini usia tanam sama juga Pak Usman ya. Sama 15. Tuh, tidak ada naungan, tapi tidak apa-apa karena tanaman durian ini sangat banyak membutuhkan cahaya sinar matahari. Jadi nggak apa-apa. Jadi semakin dia nanti generatif, semakin dia dewasa, kita tidak susah-susah lagi untuk mencari matahari buat dia. Karena apa? Kelembaban, pH tanah, dan pencahayaan sinar matahari itu sangat kita harus perhatikan pada tanaman durian. Jadi menanam durian itu nggak fokus ke pemupukan, tapi pemupukan nomor 5. Yang penting kita usahakan yang seimbang itu juga bukan pupuk, pH-nya, kelembapannya, dan pencahayaan. Jadi kita memupuk pH-nya melemah untuk apa? Kita buang-buang duit untuk beli pupuk ya. Kita memupuk untuk apa? Kalau kelembabannya tidak dijaga. Kita juga memupuk untuk apa? Kalau pencahayaan sinar mataharinya tidak ada. Betul kan begitu Pak Usman? Betul. Karena apa? Kalau kekurangan pencahayaan sinar matahari, kekurangannya itu hama akan dimasuk ke stomata daun. Karena rimbun, karena hama kutu kebo, kutu putih itu sangat menyukai kelembapan, kerimbunan, Pak Usman ya. Kalau lembab juga susah dia untuk melakukan sirkulasi udara dan bisa busuk akar. Contohnya busuk akar itu seperti nanti kena jamur rumpas dan bisa mati. Oke. Jadi begitu. Oke lah, terima kasih. Sebelum saya lanjut ngopi dan review tanaman durian yang usia 5 bulan pasca tanam di kebun Bapak Usman. Dan kita sudah percayalah yang lainnya juga bagus ya, yang di atas-atasnya. Ini jumlahnya berapa Pak Usman? Cuman 25. 25 tanaman durian yang ditanam, tapi alhamdulillah kelihatannya sangat sehat, normal dan segar. Sebelum saya melanjutkan minum kopi, saya undur dulu dari video ini ya, seputaran atau review tanaman durian di kebun Bapak Usman bin Laden. Kita lanjut ngopi. Kita lanjut ngopai. Oke, terima kasih sahabat bagi yang sudah menonton, mendukung, like, comment, share, dan subscribe. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya, tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kritik, saran, membangun silakan tulis di kolom komentar. Salam hormat Rudian Putra, salam petani Indonesia. Semoga kita dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, disehatkan jiwa raganya, dan dipanjangkan usianya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.